Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, tradingnya galau, bikin galau ya, karena IHSG kondisinya turun, ya koreksi, dan banyak emiten juga koreksinya cukup dalam, ya cukup dalam. Dan sebenarnya apa yang terjadi hari ini lagi-lagi sudah kita prediksikan, ya cuma nggak nyangka aja, tiba-tiba kok cepet banget turunnya. Tapi sempat kemarin saya sudah sempat ngomong sih, kalau IHSG potensi akan menguji level supportnya di 6.600, ya kan, atau 6.585. Dan hari ini lowest ya, paling rendah IHSG hari ini ada di level 98. Wow, selisih sedikit sekali ya, selisih cuma mungkin 13 tick saja dari level apa yang kita ngomongin 6585. Nggak usah galau, nggak usah bingung ya, pokoknya kita kayak gini anggap aja dapat momentum untuk serok di bawah ya, untuk buy on weakness. Trading tuh harus santai, harus relax ya, dan harus pakai mindset yang benar baru bisa santai. Kalau tradingnya mindsetnya udah nggak benar, nggak bisa santai. Apalagi ditambah dengan psikologinya nggak bagus ya, karena banyak nggak tahu cara cut loss bagaimana, level cut loss di mana, beli juga bukan by rekomendasi tapi lewat pom-pom dan sebagainya. Pokoknya dari kata teman, kata orang dan sebagainya. Wow, itu udah parah udah kayak gitu. Ya, jadi kita harus punya kemandirian dalam hal memutuskan mau beli saham apa, sudah tahu kriterianya, dan kemudian posisi untuk cut loss juga harus tahu kapan harus cut loss, dan entry masuknya bertahap, money management juga harus tahu ya. Jadi ketika suatu saham lagi bergerak turbulence, lagi bergerak turun atau naik turun, terombang-ambing, kena badai, ya kita tetap tenang, stick pada trading plan ya. Kita tinggal tunggu momentum kapan ini lautnya reda, lautnya tenang, kita bisa jump in lagi, masuk lagi. Ya, itu harus punya apa yang kita sebut sebagai teknik ya. Teknik trading, nggak bisa serta-merta main langsung, yang penting punya duit langsung nyemplung aja ya, nggak segampang itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nonton market review saya yang sebelum-sebelumnya ya, di dalamnya saya sudah banyak memberikan insight, memberikan tips-tips untuk trading ya, sehingga Bapak Ibu bisa punya patokan setidaknya, ini kayak gimana sih trading, harus seperti apa. Lebih bagus lagi, saran saya adalah Bapak Ibu bergabung atau belajar dengan benar ya, dengan kurikulum yang benar, step by stepnya, aturannya jelas, sehingga ketika Bapak Ibu trading di market, sudah ada acuannya, sudah ada patokannya. Kita itu bukan model yang jangan selalu mengandalkan rekomendasi saja. Rekomendasi penting, rekomendasi juga bagus, cuma harus dari sisi pengambilan keputusan Bapak Ibu harus mandiri. Kita kasih rekomendasi 5. Nah, dari 5 ini saham mana yang kira-kira Bapak Ibu mau entry, itu dari sisi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita juga yang komando gitu loh. Itu nggak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengambil keputusan sendiri. Oh, saya mau ambil yang ini, mau jual yang ini. Itu harus dari keputusan pribadi ya. Dan kalau kondisi kayak gini gimana Pak? Kondisi semua serba merah, porto merah, nyangkut dan sebagainya. Tenang aja dulu ya, tarik napas dalam-dalam ya. Apa yang turun pasti akan rebound ya, walaupun kita reboundnya kapan kita nggak tahu. Itu sebabnya kita harus lihat-lihat kapan momentum yang tepat untuk mungkin average down, atau saya di sini saya tidak sarankan average down. Bahasa average down itu agak rancu. Kenapa? Karena seringkali kalau saya bilang average down, orang analoginya adalah beli saham ketika lagi merah, lagi terjun, kita average down. Bukan begitu. Kita lakukan averaging adalah ketika dia sudah turun, dan dia tidak bikin lower low, dia tidak turun lagi, hari itu dia udah mulai kasih memperlihatkan candle hijau,
Nah, disitulah kita mulai pikir kapan terbaik untuk re-entry, untuk melakukan averaging. Saran saya tidak langsung ya ketika ini merah, ini biru, atau ini hijau langsung averaging. Jangan. Saran saya adalah ketika dia udah mulai mantul, dia tidak buat lower low, mulai stabil, dan kita mulai titik entry. Mulai pikirkan untuk entry. Banyak kok, cari aja saham-saham yang lagi di level support. Kalau dari winner stock sih selalu kita bagikan ya. Jadi tinggal dicari aja saham mana yang ada di level support dan kita bisa entry, kita bisa invest ya dalam waktu mungkin beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan. Jadi tradingnya udah lebih santai. Kalau kayak gini manfaatin momentum aja untuk dapat barang diskonan. Beli sekarang atau beli dalam 2 hari lagi, nanti taking profitnya nanti mungkin akhir tahun ya pas waktu Santa Claus Rally atau mungkin waktu Januari Effect. Pas waktu Januari ya IHSG masih lanjut running lagi. Oke, kita langsung masuk ke market review ya, kondisi market review kita bagaimana. Ini seperti yang saya bilang tadi, saya utarakan tadi, kemarin sudah kita analisa bahwa IHSG kita berpotensi untuk uji support di level 6.600 sampai 6.585 dan lihat, wow banget kan, dia benar-benar dia di level ini ya, tertahan di level ini. Moga-moga besok bisa segera rebound lagi ya, moga-moga. Tapi jangan harap dia langsung breakout. Biasanya dia mungkin ada konsolidasi dulu, sideways dulu. Ya, kalau lihat candle weekly-nya, sebenarnya biasa sekali. Kalau lihat candle weekly, oh ternyata dia koreksi dan tertahan selendang. Tenanglah gitu. Ya itu kalau kita Bapak Ibu menggunakan winner stock sebagai patokan, jauh lebih tenang ketimbang mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan winner stocks ya. Dan hari ini bahkan tidak disangka-sangka banyak analis atau banyak teman-teman yang berpikir bahwa setelah dia nutup gap langsung rebound, tapi ternyata enggak, malah koreksi ya. Jadi kalau kayak kondisi bagaimana, kita tetap meresponi dengan open mind ya. Kalau koreksi kita udah harus tahu langsung. Oh, kalau kayak gini saya harus alternatif, saya harus ngapain. Kalau memang naik saya harus ngapain. Jadi sudah di sini sudah ada. Dan kalau saya bilang dalam waktu dekat hati-hati, dia akan menguji besok, mungkin masih bisa menguji level support lagi di level 6585-an itu. Mungkin bisa slightly agak di bawah ya. Tapi saya lihat dia penutupan besok, setidaknya besok hari Rabu ya, setidaknya dia ditutup di atas garis 6585 itu safe lah, termasuk aman lah. Jadi jangan khawatir. Dan hari ini asing membukukan net sell minus 209,9 miliar yang nggak terlalu parah-parah amat. Volumenya pun low aja, turun rendah sekali, volumenya cukup rendah. Transaksi hari ini cuma 9,28 triliun. Yang mana artinya ketika saham indeks ini turun, tapi tidak disertai dengan volume yang tinggi, artinya apa? Banyak yang nggak jualan. Banyak yang kekep erat aja, jangan buru-buru ambil keputusan untuk jualan. Kita kekep erat dulu aja ya. Nah, jadi trading itu harus seperti itu ya. Kita harus bisa jeli, harus cermat ya dalam melihat kondisi. Kalau lihat LQ45-nya gimana? Coba kita lihat LQ45. Kalau lihat LQ45, ya dia nguji support skyline ya. Terus kemudian Kompas 100 sama ya, malah ini ada di bawah skyline dikit, tapi it's okay, aman. Lanjut ke sektoralnya. Kita coba cek sektoral. IDX Basic sektornya ya dia belum mampu breakout ya, dia malah nguji ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai konsolidasi, berjalannya flat ya, cenderung datar. Kita antisipasi jika besok bisa segera rebound lagi ya, bisa rebound. Terus habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals, bikin galau biasa. Nah, kalau kayak gini hati-hati. Kalau ketemu kayak candle kayak gini sudah naik terus tiba-tiba model begini, itu waspada, koreksi ya. Kita cermati jika dia jebol level ini 886 atau ini. Kalau saya bilang sih dia masih bisa menguji support 882 ini. Dia akan uji support dan jaga-jaga sampai selendangnya juga ikut naik. Jadi hati-hati aja ya.
Terus habis itu sektor energi juga nguji support supaya mancing supaya selendang ikut naik pelan-pelan. Ini sih aman ya, termasuk aman lah. Terus sektor finance, wah ini ternyata pemberat indeksnya nih ya. Ini sama tekno kalau nggak salah, sektor tekno pemberat indeks. Dia nggak jadi naik, dia malah turun nguji selendang dan persis mandeknya di selendang ya. Bukan sulap, bukan sihir, kena selendang dia mantul ya. Sektor healthcare bikin galau, masih sideways dan masih uptrend tapi cenderung landai. It's okay. Sektor industri juga cenderung sideways ya. Waspadai jika jebol level ini sih. Kalau saya bilang hati-hati aja. Mungkin saat ini jadi patokannya sementara ya. Kalau udah jebol ini jualan dulu aja yang ada di sektor industri. Tapi volumenya rendah kok. Kemungkinan besar bakal rebound juga ini. Kayaknya hari ini pada koreksi tapi nggak dalam. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Wow, sektor infrastruktur ngeri amat nih tiba-tiba begini nih. Jebol. Nah, kalau yang kayak gini biasanya saya jualan dulu. Tapi kita lihat kayaknya ini ada di support. Besok kalau dia tidak mantul, hati-hati. Better jualan dulu sektor infrastruktur ini ya. Consumer non-cyclicals kembali menguji support ya. Dia modelnya begini. Kalau dia nggak bisa naik lagi bahaya karena consumer ini bobotnya lagi sentimennya lagi negatif ya. Bobot beratnya ada beberapa sektor yang kena sentimen jelek. Cukai rokok ya, Bapak Ibu tahu juga. Jadi hati-hati aja. Habis consumer non-cyclicals ada properti, wadaw. Kok bisa pas ya? Saya aja nggak tahu. Silakan coba Bapak Ibu nonton video saya market review yang lain-lain ya. Ini bisa pas gini ya tuh. Garisnya bisa pas. Coba deh nonton deh yang lain kemarin punya. Ini bukan sulap bukan sihir loh ya. Tekno, nah ini dia nggak bisa naik ini. Ini resisten kuat banget nih Skyline. Nggak bisa naik dan dia koreksi. Habis itu sektor transportasi, wadaw, masih rally ya. Ini logistik pada rally-rally semua. Ada SMDR, TNC, ALA, Nasi, hari ini Nasi IPO. Terus apa lagi ya? Apalagi tuh yang rebound. Timas hari ini rally. Ini gila-gilaan lah ini sektor transportasi. Saya sudah sempat ulas di beberapa waktu lalu ya kalau sektor ini layak hold di areal ini kalau nggak salah saya sudah ngomong dan BAM dia naik. Silakan nonton, nggak percaya nonton saya punya market review di bulan Oktober, November ya. Silakan Oktober lah, especially Oktober. Silakan dicek ya. Ada kok di channel kita, channel YouTube Interstocks itu kamu Bapak Ibu search aja, googling aja, ngutang-ngutik aja. Ada kok dia punya. Pokoknya sepanjang bulan Oktober saya lupa ngomong lah. Pokoknya di areal ini kita bilang pokoknya sektor transportasi dan logistik layak pantau dan BAM sampai hari ini luar biasa banget. Oke, itu dari market review kita Bapak Ibu. Sekarang lanjut ke rekomendasi. Apa sih yang bisa kita rekomendasi buat Bapak Ibu besok? Pertama, MITI. Wow, mulai. Sahamnya kok bukan saham blue chip, Pak? Ya, karena memang sentimen blue chip lagi belum bisa mengangkat indeks. Lagi tertekan, jadi kita masuk yang saham lapis 2 atau lapis 3-nya. MITI, silakan pantau. Kekurangannya cuma satu, dia ada gap di bawah. Tepatnya ini gapnya. Kalau saya bilang, hati-hati saja ya. Kalau dia nggak bisa naik sih, bahaya. Dia mungkin potensi nutup gap dan menguji level Skyline ini. Habis MITI ada BBYB. Wow, BBYB ini buang dulu. Nah, ini juga buang aja ya. Ini buang, semoga nggak bikin bingung. Harapan saya dia bisa mantul naik ya. Kalau mantul naik targetnya mana? Ini dulu, ikut target ini dulu ya. Moga-moga bisa valid.
Ini dia, ikut ini dulu ya. Oke. Moga-moga lanjut. Habis BBYB ada BTPS. BTPS ini juga menarik. Slow but sure ya, kena 3 garis V-line dan ini di aerial supportnya dan bam, langsung dia terbang. Ini kita sudah gambar beberapa waktu, saya tarik garis dan ternyata relevan banget, ya kan? Ini resistannya sementara 4070, 4220 dan 4380. Habis BTPS ada Heal. Kalau gue Michael Jackson ya, Heal the World. Medicaloka Hermina. Hati-hati, ini sudah ada V-line. Kalau dia lanjut turun berarti goodbye. Tapi kalau bisa breakout, wow, ini menarik. Karena apa? Dia di sini memperlihatkan ada pola seperti cup and handle, cuma bentuknya aneh. Harusnya sih nggak ada masalah. Harusnya kalau dia bisa breakout, nih lanjut. Cermati besok jika breakout ini, ya Bapak Ibu. Kasih ini 1060 ya, cermati. Ya, itu dulu Bapak Ibu market review, rekomendasi dan ulasan saham kita. Tetap santai, tetap rileks ya, jangan panik. Kita sikapi ini dengan kepala dingin dan berpikir jernih. Jangan lupa untuk pakai trading plan-nya ketika mau trading, jangan terlalu terburu nafsu, jangan impulsif, baik itu dia turun, baik serok bawah atau mau hajar kanan. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and happy cuan. God bless you all.